Kemungkinan yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang menganut semacam sekte atau faham kepercayaan yang namanya apokaliptik gitu. Ya, kita semua sangat kaget ya dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 10 November 2022 ketika ditemukannya ada 4 anggota keluarga di salah satu perumahan di Kalideres, Jakarta Barat yang ditemukan dalam keadaan meninggal, dan meninggalnya itu sudah beberapa minggu sebelumnya ya, sudah 3 minggu diperkirakan untuk 3 jenazah dan sekitar 2 minggu sebelum ditemukan ya. Tentu saja kita ngeri sekali dengan kejadian itu. Kenapa sih kok bisa terjadi? Dan kemudian karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda kriminalitas, tidak ditemukan juga ada barang-barang yang hilang, ya mereka meninggal gitu ya, meninggal. Apakah meninggal secara wajar atau meninggal karena sebab yang lain? Masih banyak sekali dugaan-dugaan ya. Kejadian di Kalideres itu kan kita juga sampai dengan hari ini juga belum bisa bilang mereka itu bunuh diri atau tidak. Memang dari berita-berita yang kemudian juga press conference yang disampaikan oleh polisi gitu ya, memang tidak ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan, tidak juga ditemukan hal-hal yang mengarah kepada kriminalitas. Apakah mereka dibunuh atau tidak juga tidak ada. Sementara itu tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada itu. Sehingga kemudian kan jadi bola liar bergulir ya dengan segala macam spekulasi-spekulasi yang mengarahkan kepada apakah ada kemungkinan bunuh diri gitu kan. Nah, ini keempat-empatnya ya. Saya sendiri di Twitter juga udah sampaikan apakah ada kemungkinan committed suicide ya, atau bersepakat bunuh diri. Nah, secara teknisnya tuh gimana gitu kan, kok bisa keempat-empatnya bersepakat nih untuk melakukan bunuh diri dengan cara melaparkan diri gitu ya, tidak makan dan minum apapun dalam waktu sekian lama. Ya tentu saja karena mereka lansia ya akan meninggal gitu. Cuma itu cara meninggal yang ditempuhnya itu amat sangat mengerikan ya. Tidak terbayang ya, orang mau melaparkan diri sampai ajal menjemput, itu betapa sangat menderita mereka gitu. Susah sekali kita bayangkan kalau kita menggunakan pemikiran kita ya, pemikiran mainstream kita lah gitu. Orang biasanya nggak makan sehari aja kita udah tolong kali ya. Mau makan sehari apalagi nggak minum, kita juga udah pasti cari pertolongan atau apapun. Ini berhari-hari sampai meninggal, itu kan berarti berapa lama itu ya, berapa hari yang dibutuhkan sampai kemudian orang meninggal karena tidak makan dan tidak minum ya. Jadi ini ada saya buat pernyataan di Twitter ya. Apakah mereka committed suicide? Gitu. Nah, diperkuat dengan salah satu kriminolog dari Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala juga sampaikan. Kemungkinan yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang menganut semacam sekte atau faham kepercayaan yang namanya apokaliptik gitu. Apokaliptik itu paham untuk mengakhiri hidup, untuk mempersiapkan akhir dunia gitu loh. Yaitu apokaliptik, semacam itu. Dan sekte tersebut itu menganut mereka akan melaparkan diri sampai mereka meninggal, karena mereka cari adalah akhir dunia dan kehidupan setelah akhir dunia itu. Jadi mereka tuh nunggu akhir dunia, apokaliptik, jadi akhir dunia, dan mereka nunggu. Nah, daripada mereka nunggu dalam keadaan hidup, ya udah mati aja gitu. Dengan cara ya, salah satu cara yang amat sangat ekstrim adalah dengan melaparkan diri. Dan itu kan buktinya ada ya, artinya dari rumah tersebut tuh di lemari es sudah nggak ada bahan makanan apapun, juga di lemari-lemari di dapur nggak ada, beras aja sejumput juga nggak ada, minyak goreng juga nggak ada. Jadi tampak sekali kalau mereka tuh memang sudah lama tidak makan. Lalu juga dari pemeriksaan forensik ya, sementara ya, itu di lambung sama usus mereka tuh juga udah kosong sama sekali dari sisa makanan. Artinya ya mereka itu sampai lambung sama ususnya itu kosong sama sekali dari sisa makanan, berarti mereka udah nggak makan berhari-hari. Seperti itu. Lalu kemudian juga kulit mereka tuh mengering, kemudian otot-otot mereka mengecil, artinya sudah sangat lama mereka tidak mendapatkan asupan protein. Dan ketika kulit itu mengering sampai lengket dengan tulang, ya artinya mereka tuh udah lama sekali mengalami dehidrasi.
Jadi ya orang dehidrasi udah pasti tuh pas pingsan, kemudian koma ya, kemudian berakhir dengan kematian. Lebih daripada makanan, orang lebih, makhluk hidup itu termasuk manusia itu lebih tidak tahan haus daripada tahan lapar. Orang bisa tahan lapar itu bisa sampai 30-40 hari gitu dengan cara ekstrim, tetapi orang tidak bisa hidup tanpa air. Makhluk hidup itu nggak bisa hidup tanpa air. Nah, kalau lihat dari laporan yang disampaikan sama polisi ya mereka pun juga menghauskan diri kan, tidak mengkonsumsi air sama sekali gitu. Karena kan berapa minggu ya sebelum kejadian itu kan salah satu anggota keluarga yang waktu itu masih hidup itu minta supaya listriknya dicabut aja karena mereka sudah menunggak. Berarti mereka mengalami persoalan keuangan yang sangat berat ya, karena listrik pun mereka tidak sanggup lagi bayar gitu kan. Nah kemudian mereka bilang bahwa ya di WA yang disampaikan oleh ketua RT itu mereka bilang ya udah dicabut aja listriknya. Nah kalau listrik dicabut artinya akses mereka terhadap air pun juga kan nggak ada kan, karena air dari sumur kan rata-rata kita kan pasti menggunakan listrik untuk menyedot ya. Berarti kan mereka udah nggak ada akses terhadap air yang bisa diminum, bisa dikonsumsi. Kemudian juga nggak ada kelihatan galon yang bisa untuk mereka konsumsi juga nggak. Ini sehingga semakin memperkuat keyakinan bahwa nama mereka committed suicide ya. Artinya mereka bersepakat untuk bunuh diri. Kata kita betul ya bahwa mereka melakukan committed suicide ya. Mereka melakukan committed suicide artinya mereka bersepakat untuk bunuh diri. Apakah semuanya, empat-empatnya, apakah hanya satu atau dua orang saja yang bersepakat, lalu keduanya yang lain itu karena memang sudah dalam kondisi yang tidak berdaya, mengingat 3 dari 4 orang itu kan lansia ya, kan lansia tuh, jadi mungkin mereka udah nggak punya kekuatan lagi, udah nggak punya daya lagi, udah berhari-hari tidak makan dan minum, sehingga ya mereka tidak bisa minta tolong sama siapapun, mungkin kondisinya udah lemah. Mungkin yang committed suicide mungkin bukan 4-empatnya, mungkin salah satunya. Dan kalau dari sisi empirical ya, biasanya mungkin yang paling muda tuh yang memutuskan untuk ya udah deh mati aja deh gitu, bunuh diri aja deh, mati aja deh gitu. Lalu karena mungkin yang paling muda ini yang selama ini merawat 3 orang lansia tersebut, ya 3-tiganya yang para lansia ini ya nggak punya daya, nggak punya suara untuk menolak ya, akhirnya mereka meninggal karena tidak dirawat atau tidak diberi makan, tidak diberi akses minum ya, akhirnya ya mereka mungkin pingsan dulu, koma dulu ya, karena dehidrasi kan berarti arahnya ke koma nih, karena dehidrasi kan terjadi kegagalan ginjal. Nah akhirnya mereka meninggal gitu ya, setelah mereka kemudian koma dulu baru meninggal kan. Itu kalau kondisinya adalah dehidrasi. Jadi yang lebih mempercepat kemungkinan meninggalnya, proses kematian itu terjadi karena dehidrasi gitu kan, keracunan kan, intoksikasi dari bahan-bahan yang harusnya keluar. Kemudian habis itu ya tentu saja orang koma tuh bagaimana sih ya, pasti nggak makan gitu kan. Nah, jadi tidak makan itu adalah satu dampak gitu. Jadi mereka tidak minum ya berhari-hari ya, kemudian koma ya, itu salah satu kemungkinan sih ya. Kemudian berikutnya apakah yang menentukan itu 4-empatnya ataukah salah satu yang paling muda ya, kita udah nggak bisa lagi tanya sama mereka. Yang jelas sepertinya kemungkinan mereka committed suicide itu besar. Karena kalau meninggal dengan cara tidak wajar itu kan hanya ada 2 kemungkinan, dibunuh atau bunuh diri ya. Karena tidak ada tampak tanda-tanda mereka sakit dulu. Karena kalau mereka sakit ya pasti katakanlah ada laporan mereka ke rumah sakit atau ada ambulans yang dipanggil atau apapun. Itu kan nggak kelihatan ada tanda-tanda ke arah situ. Tapi mungkin saja misalnya ternyata stroke yang tidak bisa kemana-mana misalnya, atau mereka ya pasti ada tanda misalnya semacam mungkin tanda tabung oksigen atau tanda obat-obatan. Itu di rumah itu tidak ada jejak seperti itu. Jadi artinya mereka dalam keadaan yang sebelumnya itu sepertinya tidak sakit lama, karena tidak ada laporan dari rumah sakit, dari polisi tidak ada laporan. Kan biasanya tuh kalau orang meninggal karena sakit di rumah ya pasti ada tuh jejak-jejak, apakah muntah ataukah kemudian ada obat-obatan atau ada infus gitu kan, ada tabung oksigen. Nah ini kan nggak rapi semua, jadi memang rumah itu ditinggali oleh orang yang semula itu sehat. Kemudian juga dari posisi mereka, posisi jenazah mereka itu tampak bukan karena mereka jatuh karena stroke atau apa. Yang satu ada di sofa, satu lagi ada di tempat tidur, satu lagi ada
yang dua dari tempat tidur di kamar yang terpisah, lalu ada satu lagi yang tidur di bawah dalam keadaan yang tidak kelihatan seperti orang yang kesakitan atau jatuh kemudian meninggal. Jadi ya sangat besar kemungkinan ini terjadi karena bunuh diri. Dan bunuh dirinya itu dilakukan karena nggak ada kelihatan habis minum obat serangga atau habis apa, ada tanda-tanda keracunan, dan itu kan kelihatan ya dari uji toksikologi yang dilakukan di livernya gitu. Kemudian juga mungkin ada warna yang beda, ada jejak-jejak keracunan di permukaan wajah, kulit gitu kan biasanya ada. Itu kan enggak ada bekas-bekas jeratan, kemudian bunuh diri juga kan enggak, gantung diri atau apa itu enggak. Jadi sepertinya mereka mengakhiri hidup dengan tidak makan dan minum. Seperti itu. Tetapi kemudian juga barangkali karena ada bukti ya bahwa mereka menunggak listrik berbulan-bulan selama kemudian mereka bayar, kemudian menunggak lagi, mereka bayar lagi, dan terakhir ketika mereka diberi peringatan oleh PLN untuk membayar tunggakan listrik, kemudian mereka mengatakan bahwa lebih baik dicabut saja gitu. Artinya itu suatu kondisi kekurangan uang yang kronis ya sepertinya. Apalagi kulkas nggak ada isinya, kemudian juga nggak ada seperti tanda-tanda ada penimbunan makanan gitu loh ya, persiapan makanan. Biasanya kan ya dapur orang itu sekurang-kurangnya kan ada tuh beras atau minyak goreng atau gula gitu kan, nggak ada sama sekali bersih. Artinya mereka memang sudah lama sekali tidak belanja gitu kan, sudah lama sekali tidak mengakses makanan. Nah memang besar kemungkinan sepertinya mereka memang mengalami kesulitan ekonomi yang amat sangat. Kalau spekulasi di internet gitu ya, di sosial media ya, wah kan mereka tinggal di perumahan mewah, mana mungkin mereka kurang uang. Oh jangan salah ya, banyak sekali orang-orang yang tinggal di perumahan mewah itu mereka sangat kekurangan uang. Bahkan mungkin dengan kondisi yang sama loh, nggak kurang-kurang loh. Orang tinggal di perumahan yang paling mewah di Jakarta, misal di Menteng atau di kawasan Pondok Indah atau di Permata Hijau gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin di kota-kota yang lain juga ada ya. Itu belum tentu semuanya punya uang loh. Belum tentu. Saya ada berapa kali tuh ya punya kisah ya, artinya dari cerita orang yang tinggal di kawasan yang paling mewah di Jakarta itu, bahkan untuk berobat pun udah nggak punya uang sama sekali. Bahkan untuk pergi, untuk ada mobil yang mewah teronggok udah berdebu gitu ya, udah debunya udah tebel banget. Padahal itu adalah tinggal di perumahan mewah. Tapi untuk membeli bensin 1 liter aja nggak punya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi di situasi sekarang ini ya, situasi pasca pandemi, kita udah masuk ke C yang ketiga nih, katastrofik ya. Udah masuk C yang ketiga, katastrofik itu. Ini kita udah menuju kepada katastrofik, atau sudah pada beberapa keluarga udah terjadi katastrofik. Artinya benar-benar terjadi badai, benar-benar terjadi bencana, kehancuran ekonomi yang amat sangat, dan mereka tidak siap dalam keadaan bencana ekonomi yang mereka tidak mempersiapkan payung untuk terjun ketika sedang mengalami persoalan besar pada ekonomi ya. Tidak ada akses pada penghasilan, tidak punya uang sama sekali, dan tidak bisa memikirkan dari mana mereka akan memperoleh uang. Nah itu kan yang membuat orang menjadi jatuh dalam keputusasaan yang saya sebut sebagai self-learned helplessness ya. Jadi keputusasaan yang dipelajari karena keadaan. Putus asa, tadinya sih belum putus asa, tadinya sih pengen berjuang. Karena ada tetangga dari keluarga yang meninggal tersebut juga cerita kalau mereka itu sempat jualan kue ya. Sempat jualan kue, artinya kan pada waktu itu mereka belum putus asa, mereka masih mau berusaha, masih mau berjuang untuk mempertahankan hidup mereka, dengan salah satunya yang diketahui oleh tetangga adalah jualan kue. Tapi mungkin ya karena memang sudah pada usia ya, ada lansia, mungkin mereka juga mengalami keterbatasan tenaga untuk bikin kue, atau mungkin juga kehabisan modal, nggak tahu juga mau minta uang pinjam modal kemana juga nggak ngerti gitu kan. Tidak sesederhana seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di sosial media deh gitu ya, bahwa orang yang tinggal di perumahan dalam tanda kutip mewah, mereka bisa mengakses uang dengan mudah. Terus apakah tidak ada keluarga yang bisa mereka mintain tolong loh, kan kita nggak tahu situasi orang, internal orang itu kan kita nggak tahu ya, bagaimana hubungan mereka dengan keluarga yang lain, keluarga eksternal. Apakah mereka baik-baik aja, atau ternyata mereka punya gangguan dalam hubungan dengan keluarga. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa mereka nggak minta tolong sama tetangga? Belum tentu juga kita tahu keadaan. Banyak sekali kan, bahkan tetangga kiri sama kanan persis rumah aja kita nggak kenal. Ada loh banyak orang begitu loh.
udah bertahun-tahun ini tinggal di satu kompleks, di satu perumahan, udah bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun atau puluhan tahun. Dia ketika ditanya tetangga sebelahnya namanya siapa aja dia nggak tahu. Itu bisa, sangat mungkin, apalagi namanya di Jakarta ya. Orang-orang nggak kenal depannya siapa, samping kanannya siapa, kiri kanannya siapa, belakangnya siapa, tuh sangat mungkin itu terjadi. Dan udah nggak kurang-kurang ya berapa kali ditemukan orang meninggal di rumahnya udah berhari-hari ya, seperti kurang lebih kejadian Kalideres itu nggak tahu. Dan kemudian mereka kelaparan, mereka juga nggak mungkin kan minta Pak RT atau minta tetangganya, karena mereka nggak saling kenal misalnya gitu. Ya ada orang yang punya nilai-nilai tertentu kan, untuk minta tolong sama orang itu kan susah sekali. Ya nggak sampai hatinya lah untuk minta tolong, apalagi ini dengan keadaan itu, malu, gengsi dan sebagainya, sehingga lebih baik daripada minta-minta tolong, mereka memutuskan tuh ya sudah, mati sajalah. Itu bisa, sangat mungkin bisa terjadi. Dan ada suatu peristiwa atau suatu keadaan gangguan kesehatan mental yang terjadi, yang ini luput atau belum dipahami oleh banyak orang, dan sekarang ini terjadi, yaitu PTSD. PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi gangguan mental, stres yang terjadi pasca bencana, trauma yang terjadi pasca bencana. Dan ini kan terjadi ya, seluruh dunia itu baru saja mengalami bencana pandemi yang luar biasa dan yang sangat menggoyahkan, yang sangat menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu soal ekonomi. Dan tidak banyak orang yang saat ini bisa bangkit, tidak banyak keluarga yang bisa bangkit. Banyak sekali mungkin saat ini mungkin masih merasa baik-baik saja, karena mungkin masih punya tabungan, mungkin masih punya andalan pekerjaan, mungkin masih punya penghasilan yang sedikit banyak belum hancur lah gitu ya, masih menghasilkan, sehingga mereka mungkin terasa baik-baik saja. Tetapi banyak sekali keluarga yang sudah kehabisan resources, sudah kehabisan sumber daya, karena mungkin sudah PHK, mungkin pada waktu itu mungkin punya penghasilan, punya sumber penghasilan, tapi kemudian karena pandemi juga hilang semuanya, mungkin punya bisnis kecil-kecilan juga kemudian hancur ya. Dan ini yang sangat-sangat rentan untuk terjadinya PTSD. Manifestasi paling besar dan paling mengkhawatirkan, paling menakutkan dari PTSD itu adalah masuk ke depresi. Ketika depresi, orang itu menjadi mudah sekali putus asa. Dia mengurung diri ya. Itu juga ya salah satu testimoni dari tetangga itu, mereka terlihat murung ya, udah tidak ada lagi senyum, terlihat wajahnya tuh murung. Petugas PLN yang ketemu juga terlihat sekali mereka tuh murung ya. Nah, kita juga nggak tahu apa latar belakangnya. Yang jelas yang bisa kita tebak dengan mudah ya persoalan ekonomi. Kalau tidak ada persoalan ekonomi, mana mungkin sih orang menunggak PLN ya? Karena PLN itu kan kejam sekali ya, jadi sekali 1 bulan tunggakan aja langsung diputus loh sama mereka kan. Jadi ya itu udah jelas sekali, orang itu mau nggak punya uang mau gimana, itu PLN itu pasti dibayar. Karena PLN itu kan ngejar sekali kan, mungkin masih bisa nggak belanja, mungkin masih bisa nggak kemana-mana, tetapi pasti listrik itu diutamakan kalau orang Indonesia ya. Karena PLN itu kan memang monopoli kan, kita nggak punya pilihan yang lain. Listrik atau lilin kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan gitu, listrik atau lilin itu kan pilihannya nggak banyak, jadi pasti dikejar. Sehingga kalau sampai orang itu nggak bisa bayar listrik, artinya akses dia terhadap sumber penghasilan itu terputus. Ada orang yang terputusnya sementara, ada orang yang terputus permanen. Nah, mungkin keluarga Kalideres ini akses terhadap penghasilan terputus secara permanen. Dan kejadian ini mungkin bukan hanya 1 bulan 2 bulan, tapi mungkin sudah bertahun-tahun, sampai mereka kemudian nggak punya akses lagi sama sekali terhadap penghasilan ya. Ada juga yang komen, kenapa nggak jual rumah? Nggak sesederhana itu. Berapa ribu rumah di Jakarta aja ya, nggak usah ngitung rumah di Indonesia ya, berapa ribu deh orang saat ini jualan rumah bertahun-tahun, nggak laku juga, nggak sesederhana. Oh, rumahnya kan mewah, harganya sekitaran 3,8 miliar, iya. Berarti mereka punya aset 3,8 miliar, iya. Tapi aset, bukan uang. Mereka nggak bisa makan rumahnya.
untuk bisa makan, rumahnya harus dijual. Ada lagi masalah, kalau rumahnya dijual mereka mau tinggal di mana? Kemudian belum, nggak sesederhana itu, mereka jualan rumah kemana? Siapa yang mau beli rumah? Sementara dengan rumah 3,8 miliar itu di Jakarta tuh pilihannya banyak sekali buat pembeli. Buat orang yang butuh rumah, kalau dia punya uang 3,8 miliar, dia pasti nggak cari di situ. Dia akan cari rumah baru di daerah yang lain, ya kan? Bisa dapat rumah yang besar dan sebagainya. Jadi pilihan itu banyak untuk orangnya, tapi sangat tidak banyak untuk orang yang tidak punya uang sehingga dia harus menjual asetnya. Sangat-sangat tidak sederhana. Bisa saja bertahun-tahun sampai kemudian mereka sudah tidak lagi punya tabungan, sudah tidak lagi punya uang. Karena tabungan sudah habis dimakan juga, udah mantap makan tabungan bertahun-tahun, ya kan? Lalu ada lagi tuh pertanyaan, kan mereka punya mobil, mereka punya motor, ya. Iya kan, kita ini bisanya kan cuma menilai ya, cuma melakukan judgement aja terhadap apa ini. Nggak sesederhana itu juga ya, jualan mobil, jualan motor. Karena kita nggak ngerti kondisi yang sejatinya terjadi mereka itu apa. Mungkin mereka masih butuh ya kendaraannya, karena mereka berpikir bahwa mungkin mereka akan sebelum memutuskan untuk bunuh diri gitu ya. Mungkin mereka sedang berpikir bahwa ya harus ada mobil atau harus ada rumah. Harus ada mobil atau harus ada motor, ya kan, jangan dijual gitu. Tapi kemudian keburu keputusan untuk bunuh diri misalnya, sehingga tidak keburu untuk jualan motornya misalnya, tujuan. Jadi seperti itu. Kita nggak bisa dengan mudah melakukan judgement. Ya. Berikutnya lagi, apakah ada nggak bisa tuh kulkas dijual atau barang yang ada di rumah? Sekali lagi itu nggak sederhana. Kan masih bisa WA, berarti kenapa handphonenya nggak dijual? Nah, ini menjadi motif kan, artinya berarti oh iya ya, kalau mereka itu nggak bisa mengakses makanan, nggak bisa mengakses minuman karena tidak ada uang, kenapa mereka nggak jualan handphone, kenapa mereka nggak jualannya? Berarti kan ada motif nih, ada motif kan? Kenapa ya mereka tidak melakukan itu? Kalau persoalannya hanya karena tidak punya uang sehingga tidak bisa membeli makanan, nah, berarti ini memperkuat asumsi. Jangan-jangan mereka committed suicide. Jangan-jangan mereka memang memilih bunuh diri, bukan memilih untuk memilih untuk mencari makan gitu ya, dengan cara menjual apa yang bisa dijual. Kalau orang yang tidak punya keinginan untuk committed suicide, mungkin itu ya, jualan handphone aja, atau jualan kulkas aja, atau jualan lemari aja, pasti laku-laku juga gitu ya. Tapi mereka memilih untuk meninggal dengan kelaparan. Berarti asumsi atau proposisi dari Pak Adrianus Meliana, pakar kriminologi, masuk. Ya, proposisi atau dugaan dari saya juga masuk nih. Committed suicide, ya, bunuh diri lebih baik. Karena, nah kalau Pak Adrianus kan sampaikan, oh mereka penganut apokaliptik. Ya, kalau saya nggak sejauh itu. Kalau saya ya sederhana aja. Terjadi apa yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dan kemudian keadaan ini sudah terjadi secara kronis lebih dari 6 bulan, ya kan, pandemi ini kan 2,5 tahun. Kemudian mereka mengalami yang disebut sebagai self-learned helplessness, keputusasaan yang dipelajari, yang mendera sehingga mereka ya sudah, aku mati saja. Fenomena Kalideres ini adalah mozaik ya, dan fenomena yang lain juga ya, karena tidak cuma anggota keluarga di Kalideres ini saja karena memutuskan untuk meninggal gitu ya, bunuh diri. Kan banyak ya, sebelumnya ada banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang lebih sama ya. Dan ini adalah tanda dan gejala terjadinya gunung es yang besar sekali di masyarakat itu oleh karena PTSD. Kejadian Kalideres ini dan juga kejadian-kejadian yang lain serupa terjadi di tanah air kita, ini adalah fenomena gunung es. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah terjadi tapi mungkin tidak di blow up, mungkin tidak diketahui oleh orang, atau mungkin belum terjadi. Artinya banyak sekali orang yang mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan mungkin udah jatuh ke fase depresi dan tinggal sedikit saja stok kesabarannya untuk menuju kepada self-learned helplessness ya, keputusasaan yang kemudian mereka mendera mereka, dan akhirnya ya karena depresi itu tidak diatasi, kemudian PTSD-nya juga tidak diatasi, kemudian membuat mereka memiliki motif untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa.
yang segera harus dicarikan jalan keluarnya. Yang paling dikhawatirkan itu biasanya bunuh diri ini menular ya. Jadi kasus bunuh diri itu memberikan motivasi kepada orang yang lain yang saat ini mungkin stok kesabarannya itu udah tipis sekali menuju kepada keputusasaan. Dan kemudian mereka lihat kasus bunuh diri yang terjadi di tempat lain itu menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi mereka. Makanya dalam catatan kriminologi, dalam catatan kejadian yang terjadi di masyarakat secara empiris, kalau terjadi bunuh diri, itu biasanya kemudian diikuti oleh kasus kejadian bunuh diri selanjutnya. Karena satu kasus bunuh diri itu akan memberikan inspirasi kepada orang lain di luar sana yang kehabisan stok kesabaran dan mencari motif, mencari inspirasi, mencari motivasi buat dia untuk segera mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan ini sangat-sangat berbahaya ya. Jadi sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Ini persoalan negara, bukan persoalan individual, bukan persoalan sebuah keluarga. Ini adalah persoalan negara. Ketika saya bicara negara itu, bicara negara secara kolektif. Dengan semua pihak itu menjadi stakeholder dari suatu negara. Ada pemerintah, ada tokoh masyarakat, ada legislatif, ada lembaga-lembaga yang lain yang terlibat, ada lembaga swadaya masyarakat, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga masyarakat itu sendiri. Ini adalah catatan besar, catatan penting yang mencoreng keberadaan dari negara ini secara keseluruhan. Saya tidak mengatakan saya menyalahkan kejadian ini kemudian saya menyalahkan pemerintah, enggak. Ini adalah suatu keadaan kolektif yang harus diatasi secara kolektif juga. Kita kehilangan kohesi, kita kehilangan kerekatan dalam hubungan sosial di Indonesia, sehingga kita kehilangan kepedulian, kita kehilangan perhatian kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita, kepada orang-orang yang berlintasan selama ini secara rutin bersama dengan kita. Orang yang naik turun satu lift bersama dalam satu apartemen, atau orang yang keluar bersama untuk bekerja dari satu kompleks, atau orang yang berjalan bersama dari satu kawasan tinggal bersama untuk menuju ke kereta, untuk menuju ke angkutan umum bersama, tapi tidak saling menyapa satu sama lain. Kemudian kepedulian pemerintah, kepedulian pemangku kebijakan terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya itu juga tidak terasa. Seakan-akan semua orang itu sibuk sendiri dengan kesibukan dan kebutuhan dengan kegiatan dan fokusnya masing-masing. Dan ini catatan besar buat negara kita. Jangan sampai terjadi kejadian yang seperti ini lagi, seakan-akan ada orang yang meninggal, memutuskan meninggal, bukan karena kelaparan, tapi karena putus asa. Dan ini menjadi masalah besar bagi negara kita.